kalau kita sholat, kemudian kita udah rakaat terakhir, baru kita tahu bahwa kita kekurangan satu rakaat. Kemudian kita tambah satu rakaat itu, tapi kita tadi kan udah baca pas akhir. Apakah untuk penambahan ini kita baca lagi pas akhir? Ya, barangkali pertanyaan itu begini. Ini rencananya sholat 4 rakaat Isya misalnya, ibu lakukan di rumah. Terus baru 3 rakaat, kemudian sudah duduk tahiyat. Dalam keadaan tahiyat itu teringat bahwasanya ini baru dapat 3, masih kurang 1, kan gitu ya. Maka bagaimana? Ya mesti ditambah 1, kan memang tahunya kurang 1. Terus kurang 1 itu apakah pakai tahiyat lagi atau tidak? Gimana itu? Apakah harus sambil berdiri syaratnya? Enggak, karena yang ketiga tadi keliru, maka tidak dihitung. Yang dilakukan Rasulullah SAW itu adalah dengan duduk tasyahud ketika pada rakaat akhir. Maka yang ketiga tadi itu dianggap tidak tasyahud, walaupun kenyataannya tasyahud, maka tetap kemudian kita tambah dengan tasyahud akhir. Dan kemudian sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Kalau kesalahan itu diketahui setelah salam, maka sujud sahwi dilakukan setelah salam. Jadi saya buat contoh begini, ibu sholat isya 3 rakaat, sholat isya harusnya 4, baru 3, kemudian salam. Setelah salam baru sadar tadi, oh iya kan baru 3 tadi. Maka segera menghadap kiblat, bertakbir, kemudian nambah 1 rakaat. Nah, setelah mencukupkan 1 rakaat, salam dulu. Setelah salam, sujud sahwi 2 kali, kemudian salam sekali lagi. Nah, seperti itulah yang dilakukan Rasulullah SAW. Kalau umpama hal itu diketahui sebelum salam, jadi ketika baru 3 ibu sudah tahiyat belum disalahin, berarti kesalahan itu diketahui sebelum salam. Segera ibu kemudian nambah 1 rakaat, kemudian sebelum salam itu sujud sahwi. Jadi ketika selesai dari tasyahud, sudah baca doa-doa, kemudian sujud sahwi 2 kali, baru kemudian mengucapkan salam. Termasuk orang yang ragu yang tidak bisa putuskan ini apa ini ya? Saya dapat 3 atau 4 ini. Dipikir nggak bisa putuskan, lupa betul-betul 3 atau 4 ini. Maka yang dipilih adalah jumlah yang kecil. Dipilih aja jumlah yang kecil, dipilih yang 3, kemudian berarti harus disempurnakan jadi 4 menurut persangkaan tadi. Maka kemudian walaupun kita tidak tahu persis jumlah rakaat itu berapa, karena kita ragu-ragu, kita pilih yang rakaat kecil, kemudian sebelum salam kita sujud sahwi. Ya. Jadi sujud sahwi itu dilakukan karena apa? Karena kurang rakaat, kemudian ditambah, atau kebanyakan rakaatnya, sholat 5 rakaat, habis selesai baru ingat, baru salah tadi itu, ya sudah sujud sahwi kemudian salam sekali lagi. Jadi kekurangan rakaat, kelebihan rakaat, atau ada beberapa amalan sholat itu tidak buat gerakannya, seperti tidak pakai tahiyat awal. Nah itu mesti sujud sahwi. Atau kemudian ragu-ragu, jadi karena ada sebab. Kalau ini kita mungkin dalam membaca ayat-ayat terlupa gitu, kayaknya lupa gitu. Apakah sih tadi? Oh tidak. Yang dilakukan Rasulullah SAW itu ketika melakukan sujud sahwi, 1 karena apa? Tidak melakukan tahiyat awal yang diajarkan Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua kurang rakaat. Yang ketiga kebanyakan rakaat. Nabi SAW pernah lakukan 5 rakaat sholatnya. Pernah sholat 4 rakaat itu dilakukan cuma 2. Kemudian diingatkan sahabat dan Nabi SAW nambah 2 rakaat, kemudian sujud sahwi. Kemudian satu melakukan sholat lagi kebanyakan 5 rakaat. Ini bukan kebetulan tuh. Memang oleh Allah SWT sudah diset kejadian itu sehingga kita bisa mengambil manfaat yang besar. Nabi SAW sendiri pernah melakukan itu, berarti ini sudah tidak susah lagi bagi kita untuk cari jalan keluar kalau kita mengalami itu. Kekurangan, kelebihan, tidak tahiyat awal, dan yang terakhir karena ragu-ragu. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan siapa yang ragu-ragu dalam sholatnya 3 atau 4, maka adalah dia pilih yang 3. Kemudian dia tambah 1. Kalau ternyata itu kelebihan,
Jadi misalnya kita ragu 3 atau 4, kita pilih 3. Padahal kenyataannya sudah 4. Berarti kalau tambah 1 kan jadi 5. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi penyempurna. Jadi walaupun sholatnya 5, tetapi dengan sujud sahwi bisa sempurna menjadi 4 rakaat. Kalau ternyata sudah betul, ini sebuah penghinaan kepada syaitan. Karena tadi syaitan sudah mengganggu kita jadi lupa. Maka dengan sujud sahwi kita sudah menghinakan syaitan. Sujud sahwi itu berlaku sama dengan sholat sunat juga? Ya. Sama dengan sholat sunat atau ragu-ragu sholat sunat atau masih bisa sujud sahwi? Oh iya, sholat apa saja? Sama ya? Iya, jadi misalnya kita mau melakukan sholat qobliyah subuh ya 2 rakaat. Kan sholat qobliyah subuh tidak ada yang 3, tidak ada yang 1. Ajarannya itu 2. Kita memang kepingin sholat itu 2. Kalau kita sengaja sholat 3 rakaat, berarti kan sudah menyalahi dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat 2. Maka kalau kemudian kita lupa ini sudah 2 belum 1, maka ditutup dengan sujud sahwi. Ini Pak, belum selesai Pak. Apa itu? Kalau kita misalnya sebelum sujud sahwi itu kan kita udah salah, tapi waktu mau sujud sahwi kita batal gitu. Maka sholatnya lagi batal juga. Jadi sebelum sujud sahwi batal. Selesai lah cerita. Berarti sholat yang sudah dilakukan itu tidak ada. Tapi kita udah salah Pak. Kita udah salah. Cuma sujud sahwinya aja yang belum. Mau duduk kan ya. Gimana itu? Mungkin duduknya batal Pak. Dia kan udah selesai sholat, gitu kan. Kalau batal, baru ingat, ada yang lupa gitu. Oh, belum sujud sahwi. Belum selesai, duduk lagi lah. Ya. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita mau cari sujud sahwi itu bagian dari sholat atau bukan. Kalau seseorang menganggap sujud sahwi itu bukan bagian dari sholat, maka selesai sholat itu. Karena sudah bukan bagian. Tapi yang saya kuatkan, sujud sahwi itu adalah di dalam sholat, merupakan bagian dari sholat itu sendiri. Karena apa? Selalu dilakukan Rasulullah SAW setelah sujud sahwi itu pasti salah. Karena salah itu adalah penutup sholat, berarti sujud sahwi di dalam sholat. Sehingga ibu kalau umpama belum sujud sahwi kemudian batal, maka dianggap batal seluruh sholatnya, mesti diulang dari awal. Yang lebih parah lagi itu orang lupa dalam sholatnya. Misalnya tidak tahiyat awal, kemudian setelah tidak ingat, oh iya tadi tidak tahiyat awal, berarti harus sujud sahwi, dia tahu. Tapi kemudian lupa lagi tidak sujud sahwi. Itu susah saya jawabnya. Parah betul itu. Saya susah jawabnya. Saya ditanya itu tidak bisa jawab. Orang kalau lupa harus sujud sahwi, kemudian sujud sahwinya lupa lagi. Gimana jawabnya? Gimana dia? Saya biasa kalau sujud sahwi itu udah sholat sunat, baru saya teringat, tapi belum batal. Tapi saya sujud sahwi. Betul. Gimana Bu? Tadinya saya memang kekurangan satu rakaat, tapi udah saya tambah. Iya. Benar sujud sahwinya lupa, tapi setelah sholat sunat. Gak apa-apa. Umpama ibu sholat tapi belum batal ya. Umpama ibu sholat Zuhur kan jam 12. Ingatnya jam 1. Gak apa-apa, selama belum batal. Kalau itu batal. Itu yang saya kuatkan. Karena saya memilih sujud sahwi itu ada di dalam sholat, bagian daripada sholat. Seperti ibu belum tahiyat sudah batal, gimana? Rusak semua sholatnya, harus diulang dari awal. Tapi kita udah sholat sunat badan itu. Gak apa-apa. Jadi terus apakah ibu sudah ngobrol-ngobrol dengan orang, sudah goreng tahu, sudah yang lain-lain, asal jangan batal. Kalau sudah batal karena sujud sahwi itu bagian dari sholat, ini yang saya kuatkan ya. Yang saya pilih sujud sahwi itu adalah di dalam sholat, karena setiap sujud sahwi selalu diakhiri dengan salam. Termasuk Rasulullah SAW ketika sholat 5 rakaat. Pernah Nabi itu sholat 5 rakaat diingatkan sahabat. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Langsung melipat kakinya, duduk menghadap kiblat, sujud 2 kali. Tapi tidak hanya sujud, selalu ditutup dengan salam sekali lagi. Berarti sujud sahwi itu masih di dalam sholat.
Kalau umpama tidak di dalam sholat, kenapa harus ditutup dengan salam? Gitu. Karena tidak pernah dilakukan salam sujud sahwi tanpa ditutup dengan salam. Selalu ditutup dengan salam. Sementara di dalam hadis-hadis yang ada, salam itu adalah penutup daripada sholat. Jadi awalnya itu adalah dengan takbir dan ujungnya itu adalah dengan salam. Baik. Iya. Iya. Ya, anak itu boleh diangkat, boleh digendong, boleh dipindahkan. Jadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat menggendong sambil menggendong anak itu dibolehkan. Jadi andai kata waktu sujud tadi dia ada menghalang, kita ambil, kita pikirkan, kita sujud di situ. Kalau kita miring begini, sujudnya ke Uganda, jadi nggak pas ke kiblat. Jadi masjid arahnya itu ke kiblat. Jadi yang bisa dilakukan ambil anak. Jadi bergerak-gerak seperti ini untuk mengurusi anak tidak membatalkan sholat. Jadi ibu-ibu, inilah hebatnya ajaran Islam, indahnya ajaran Islam itu kalau kembalikan kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, sehingga kita merasa ajaran Islam itu ajaran yang nikmat, tidak susah. Maka ibu-ibu yang punya anak kecil, ketika godok air, gimana ini? Takut anak ibu nanti ke wajan di sana, kita sholat gimana? Ke ember yang ada airnya itu. Maka ambil anak itu, gendong. Ketika sholat sambil gendong anak. Ketika mau rukuk, kalau memang susah taruh sebentar. Habis itu kita ambil lagi, kita gendong. Habis sujud kita taruh sebentar. Jadi seperti itu dibolehkan dalam agama. Ya. Terus umpama lagi sholat ada kalau jike lewat, udah cari dikepruk itu, habis itu lanjutkan sholat lagi, tidak batal. Tidak batal. Jadi itulah ibu dan bapak, kalau sholat ini, kalau ibadah itu dikembalikan kepada ajaran Islam yang murni, maka tidak berat. Saya dulu waktu ngaji dulu berat, awal-awal dulu, karena banyak pendapat yang dipakai. Mohon maaf ini agak jorok ya, saya buat contoh yang jorok. Bukan sengaja buat contoh yang jorok, kebetulan contohnya itu jorok supaya mudah. Seperti bulan puasa, ketika dulu berak itu nggak boleh anusnya itu dijepitkan karena takut kotoran itu akan balik lagi dan kebatal, dianggap seperti makan. Gitu. Saya dulu begitu ngaji dengan guru saya. Jadi kalau kita berak terus lama gitu sampai kotoran itu jatuh sendiri. Kan susah jadinya begitu. Gimana? Repot. Belakangan ternyata setelah saya mendalami agamanya disebut makan di lewat mulut, di lewat pantat itu. Sehingga dan tidak ada makan kotoran manusia itu. Jadi kalau umpama kita berak, umpama sebagian kotoran itu masuk lagi ke dalam, kan ada ya, tanpa sadar atau kita sengaja kita masuk, itu tidak batal puasanya. Tidak ada ya. Karena kenapa kita jadi susah? Karena tadi banyak pendapat. Kalau dikembalikan ajaran itu kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah, nikmatnya kita beragama. Dan itu kita akan lihat indahnya agama Islam. Seperti ini tadi itu, kasus kesulitan anak gimana? Angkat gitu. Mudah-mudahan tidak ada. Apa saja? Ya, yang tahu itu imamnya atau makmumnya? Imamnya? Iya. Itu apakah kita sendiri yang makmum untuk benar, dikasih tahu imamnya. Imamnya masih yakin benar. Ya, jadi makmum, jadi teknisnya itu begini. Rasulullah SAW ketika sholat siang hari, apakah zuhur atau asar, beliau selesai melakukan 2 rakaat. Setelah salat, sahabat itu nggak berani, itu Nabi mau negur nggak berani. Akhirnya terus Nabi tanya ada apa? Maka ada yang memberanikan diri bertanya, ya Rasulullah, sholatnya tadi itu dikosor atau ada peraturan baru? Siapa tahu ada firman baru zuhur sekarang jadi 2, nah, misalnya begitu. Atau ini sengaja dikosor, peraturannya tetap 4 tapi boleh dikosor. Gitu. Sahabat itu bertanya, tadi itu dikosor atau ada hukum baru? Nah, saya mengatakan tidak ada, dua-duanya tidak ada. Sholatku tadi tidak dikosor dan tidak ada aturan baru. Tetap
betul ya tadi berkata, tapi kejadian yang salah satunya. Artinya maksudnya itu kalau nggak dikosor ada aturan baru. Maksudnya Rasulullah SAW tadi sholatnya itu hanya 2 rakaat, karena ada kalimat kosor berarti 2 rakaat. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Betulkah perkataan? Jadi Nabi itu minta saksi. Seperti itu yang dilakukan imam di sini. Jadi kejadian ini yang dialami sekarang itu di zamannya sudah ada semua, sehingga hukumnya itu mudah. Jadi kalau imamnya itu diingatkan makmum, Pak, tadi itu cuma 3, enggak, saya merasa 4, 3 Pak. Terus kita tanya, seperti saya pernah kejadian di rumah, saya betul merasa, itu sudah betul kata makmumnya bahwa tadi baru 3 Pak. Terus saya tanya yang lain, antum merasa tadi berapa? 3 Pak, itu 3, berarti 3, saya salah karena saksinya ada. Maka balik disempurnakan lagi, ditambah rakaat yang kurang, kemudian salat, kemudian sujud sahwi, dan salat sekali lagi. Jadi mesti itu dilakukan. Imamnya kalau sudah makmumnya itu ada 3 orang misalnya sudah mengatakan imam itu kurang rakaat, nggak boleh imamnya pengko. Pengko itu apa ya? Kaku gitu. Ngeyel lah, ngeyel. Ngeyel. Yang itu apa? Dia nggak sampai usahawi, sampai kelas gitu. Kenapa orang begitu bisa jadi imam? Gimana? Nggak, saya susah jawabnya itu. Mestinya begini, bawa dulu untuk ngaji di sini. Nah, jadi kalau sudah ngaji ilmu di sini, insya Allah imamnya tidak ngeyel. Nah, saya begitu. Jadi susah kalau imamnya ngeyel, nggak mau. Saya tidak mau berandai-andai ya. Nanti makmumnya gimana? Pak sujud sahwi apa enggak? Susah saya jawabnya. Karena kejadian begini nggak seharusnya terjadi. Jadi mestinya imam itu bertanya kepada makmum atau makmum proaktif. Artinya satu berkata, iya Pak betul, iya Pak betul. Nah, maka terus yang ini dugaan saya, ada imam itu panik. Imam itu kalau ditegur panik Pak. Gimana ini ya? Tadinya ilmu itu ada, sudah ngaji di sini, terus jadi lupa seketika. Karena lupa itu lebih baik, betul. Karena caranya nggak tahu, maka makmum itu boleh kasih tahu kepada imam. Saya gitu, saya tidak malu-malu, nggak apa-apa, nggak terserah dianggap sholat atau gimana. Ada imam itu kita majukan karena hafalan Qurannya banyak, tapi pengetahuan tentang fikihnya dia lemah. Tetap dia punya hak jadi imam, kan itu kan? Maka kemudian makmumnya itu berkata bahwa Anda tadi kurang rakaatnya. Maka kemudian saya bisi imamnya, sekarang Anda nambah lagi 1 rakaat, kemudian nanti salam dulu, kemudian sujud sahwi 2 kali, kemudian salam sekali lagi. Coba ingat-ingat, saya ajarin begitu. Tapi takut kalau antum yang ngajari, mana deh. Tapi boleh, gak apa-apa kita bisi. Karena seketika itu orang tuh bisa seperti begini, orang tuh hari-hari ngapalkan surat itu tapi ketika jadi imam, kadang al-hakum takatur kalau sudah keliru, nggak ngatur misalnya. Betul-betul panik. Ketika sudah panik itu, padahal itu surat mudah, surat pendek yang tiap hari dibaca, tiap hari dipraktik. Ketika jadi imam, itu kosong Pak. Ketika sudah salah itu diingatkan itu nggak jadi-jadi. Nah, itulah kondisi ya, panik. Bisa saja terjadi imam yang seperti itu mungkin malu ya. Malu, maka kita bantu, kita bisi tidak apa-apa. Jadi Bapak sekarang tambah lagi 1 rakaat, kemudian salam dulu, sujud sahwi, kemudian salam sekali lagi. Tapi kemudian yang ngeyel, enggak, saya sukanya sujud sahwi dulu, ya sudah kita ini aja sudah. Karena kesalahan dari kemudian. Yang penting nambah 1 rakaat. Saya masih kurang paham yang cerita Ustaz dulu yang tentang makmum yang menegur dengan keras imamnya, yang subhanallahnya yang keras Ustaz. Kok makmum yang nyuruh tahiyat itu salah, harus ikut berdiri makmumnya gitu? Dan cerita yang dulu Ustaz. Gimana? Saya akan jelasin. Yang ada imam salah. Yang makmumnya membentak subhanallah supaya turun. Iya. Tapi menurut Ustaz seharusnya dia ikut naik karena imamnya tidak mau. Oh iya, jadi itu ada kasus begini. Jadi ada sebuah masjid
di dekat rumah saya, nggak jauh, di bandara, di simpang Sungai Durian itu, Masjid Awaludin namanya. Jadi imamnya itu melakukan sholat duhur berjamaah. Terus di antara imamnya itu sudah pernah belajar tentang masalah sujud sahwi. Terus di antara makmum itu juga ada yang sudah pernah belajar tentang sujud sahwi. Terus kemudian imamnya itu ketika pada rakaat kedua itu mestinya kan tahiyat awal ya, karena sholat duhur ya, tahiyat awal imam itu lupa, langsung berdiri Allah Akbar. Ketika sudah dekat makmumnya itu bangun, loh imam itu berdiri, maka di antara makmum itu ada yang mengucapkan Subhanallah. Terus makmum itu ada sebagian yang ikut berdiri dengan imam, ada yang tak mau berdiri dengan imam, tetap duduk sambil teriak-teriak Subhanallah. Imamnya itu ngerti, oh aku ini salah, berarti harus ada sujud sahwi nantinya. Tapi imam itu sudah ngerti bahwasanya kalau berdiri itu sudah dekat, nggak boleh balik. Maka peringatan dari makmum tadi nanti akan direspon oleh imam dengan sujud sahwi. Imamnya ngerti, tapi makmumnya nggak ngerti. Makmumnya itu nggak ngerti. Ini diingatkan nggak mau. Subhanallah, nggak balik-balik. Makmumnya itu duduk di bawah. Subhanallah, lama-lama Subhanallah. Ketika dibentak itu imamnya ngeper. Di situ kan banyak ahli gitu. Ngeper, padahal imamnya itu pensiunnya tahu perwira dia. Subhanallah, imam kaget itu terus dia balik. Ketika dia balik itu ada makmum yang sudah tahu bahwasanya ini harusnya tidak balik, tidak mau balik. Ada makmum itu tetap berdiri terus, imamnya duduk. Nah maka setelah sholat itu salam, kemudian utusan datang ke rumah saya. Tolong ditanyakan Pak Mubarak bagaimana? Saya bilang semuanya salah, tidak ada yang betul. Yang pertama, makmum yang bentak-bentak itu salah. Mestinya dia ikut berdiri bersama imam. Tugasnya itu hanya memberitahu imam bahwasanya imam itu ada yang salah. Tugasnya hanya itu. Makmum tidak punya kuasa untuk memaksa imam balik duduk, nggak boleh. Makmum salah. Tapi kan belum. seharusnya kan langsung duduk. Belum, nggak boleh. Sabar nih. Jadi makmum yang bentak tadi salah, karena tugas dia itu bukan memaksa imam, tetapi hanya memberi tahu. Nah, salah makmumnya. Mestinya dia ikut berdiri. Terus imamnya ketika dibentak, mestinya dia tidak hiraukan, tetap dia berdiri. Karena itu sudah betul. Imamnya itu salah karena apa? Balik untuk duduk, padahal dilarang oleh Rasulullah SAW. Ketika orang itu sudah tegak berdiri, tidak boleh dia duduk sekalipun, itu salah. Makmum satu tadi itu, Pak Haji Kamal harus sabar, karena dia sudah ngaji. Ini kan sudah berdiri tegak, nggak boleh balik. Dia berdiri terus, berpendapat dengan itu. Padahal apa yang dibuat imam itu mesti dia ikut, sehingga salah semua sholatnya di situ. Gimana Pak? Ya sudah, mohon ampun aja kepada Allah. Mau sholat lagi, dan tidak usah, sudah saya bilang gitu. Jadi datang untuk saya jadi modal datang, Pak, ini saya diutus sebagai ketua masjid untuk nanya. Saya bilang salah semua. Tugas makmum itu hanya memberitahu pada imam, bukan memaksa imam untuk. Maka makmum yang maksa-maksa tadi dia salah, mestinya dia ikut berdiri bersama imam. Walaupun imam itu salah, tetap harus diikuti. Nah, ini ditebus dengan sujud sahwi bersama-sama. Karena ada kalimat yang seperti kata saya, "Fala takhtalifu alaihi." Dijadikan imam itu untuk diikuti dan jangan kau berbeda dengan dia. Jadi kalau imamnya sudah berdiri seperti yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibuat oleh sahabat? Ketika Nabi tidak saya dibuat oleh Nabi membenarkan ya, saya dilupakan Allah. Prinsipnya itu kalau seseorang itu sudah berdiri dengan tegak, maka dia tidak boleh balik. Nah, itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kondisinya seperti itu. Nah, silakan tanya. Apa yang tidak jelas? Kan seharusnya memang dia harus turun gitu, karena tidak bisa turun. Yang harus turun imamnya? Imam. Oh, tidak boleh. Dilarang Rasulullah SAW. Seseorang itu kalau dia lupa tidak duduk tahiyat ya, dia langsung berdiri. Kalau dia masih belum sempurna berdiri, wajib dia balik. Kalau dia sudah sempurna berdiri tegak,
maka tidak dibolehkan untuk kembali duduk dan diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau dia itu masih bongkok begini baru ingat, dia boleh balik, tidak perlu sujud sahwi. Karena kalau sudah dia berdiri tegak, itu sudah pergantian rukuk di situ. Udah berdiri, nggak boleh dia kembali kepada masalah sudah bisa lagi. Tidak dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Mestinya imam itu tadi sudah betul. Tugas makmum hanya ngasih tahu, tapi ketika dibentak dengan keras, subhanallah, nggak mau balik. Subhanallah, lama-lama, subhanallah. Imamnya ngepet. Ya, karena mungkin begini, dipandang imamnya itu hanya sekedar jadi imam, makmum kepercayaannya kurang. Kepercayaannya barangkali kurang gitu. Wah ini salah imam. Tapi kalau umpama imamnya itu Pak Yai dari pondok pesantren apa nggak berani makmumnya dibantah itu. Barangkali karena dia nggak bisa saja. Kejadian itu di Masjid Awaludin. Ya, silakan. Boleh nambah? Yang katanya kan sah enggak kalau menyolatkan jenazah di tengah lapangan. Jadi kebetulan ini kejadian betul. Saya baru pulang dari Jawa 2 minggu, punya cucu ponakan SMP kelas 3 tenggelam di Ciliwung. 2 hari 2 malam baru diketemukan. Kemudian dengan ulama setempat itu disolatkan di tengah lapangan karena yang meninggal itu SMP, jadi teman-temannya datang. Ya. Itu maksud saya sah atau tidak? Bukan hanya sah, yang abdul di situ. Jadi Rasulullah SAW itu biasa menyolatkan jenazah itu bukan di dalam masjid, tapi pernah dibuat di dalam masjid. Jadi saking seringnya Rasulullah SAW menyolatkan itu di luar masjid, di lapangan. Yang sekarang itu kalau ada yang sudah sampai di Mekah, dan antum ya. Nah, ketika umpama ini Masjid Nabawi, umpama ini Masjid Nabawi ini tempat imam. Di sebelah kanan ke sana, arah ke sana, berapa waktu itu? 2000 berapa? 2008 minatnya itu dekat ya, dekat. Itu di arah ke sebelah kanan, kira-kira dari Masjid Nabawi sekitar 500 meter dari tempat imam itu. Dari tempat imam 500 meter ke arah kanan sana, itu ada masjid yang dibangun dengan batu-batu berwarna hitam seperti Ka'bah. Hitam semua batunya. Itu disebut Masjid Umamah. Disitulah itu sebuah monumen. Jadi di Saudi itu kalau ada tempat-tempat bersejarah dibangun masjid. Jadi tidak ada tugu seperti tugu Panglima Sudirman, tugu Bangun Mucin pun tidak ada. Di Saudi itu dibangun masjid. Saya bertanya di situ ada apa nih sejarahnya? Disitulah yang disebut dengan musola, tempat Nabi biasa sholat hari raya, tempat biasa Nabi biasa menyolatkan jenazah. Nah, ketika Rasulullah SAW wafat, ada wafatnya siapa itu disolatkan di masjid, banyak sahabat itu protes sahabat itu, kok dilakukan di masjid? Saking biasanya Nabi itu menyolatkan di lapangan, itu yang abdul Pak, di tempat terbuka seperti itu. Ada yang protes, kemudian Aisyah menjelaskan kenapa orang itu cepat lupa. Bahwasanya dulu pernah ada sahabat namanya sahabat sebaya meninggal dunia, Nabi sholatkan itu di masjid dan Aisyah lihat. Artinya Nabi pernah lakukan di masjid sholat jenazah, pernah dilakukan di masjid, tapi tidak sering. Sehingga sahabat ketika Nabi wafat ada orang yang menyolatkan jenazah masjid itu banyak yang protes. Karena yang protes itu mungkin tidak ikut sholat jenazah ketika Nabi menyolatkan di masjid, karena yang dia tahu sholat jenazah itu bisa dilakukan di lapangan. Maka bukan hanya sah, seperti itulah kebiasaan Rasulullah SAW menyolatkan jenazah di masjid. Tapi tidak dilarang dilakukan di masjid, karena juga pernah dibuat oleh Nabi SAW. Teristimewa apabila tidak ada tempat yang memadai yang bersih, penyediaan air untuk berwudu, andai kata di lapangan itu menyulitkan, maka di masjid justru lebih utama pada kondisi seperti itu. Ya, cukup, boleh silakan. Habis, ya? Habis. Mau tanya? Begini apa tadi? Oh tutup ya. Ya, cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.